secara fisik ya Kak, kalau dilihat MUN itu diisi oleh orang-orang yang sudah terkenal seperti itu. Kayak, oh iya, ini saya pernah tahu loh, saya di Instagram dia pembicara, dia narasumber, dia pernah ke luar negeri, dia pernah ikut ISMA, dan itu salah satu menjadi pendorong, oh apakah saya bisa kayak kakak-kakak itu lewat MUN ini. Terus yang kedua yang saya lihat di MUN itu sendiri adalah leadership. Leadership ini bukan sebenarnya posisi saya lihatnya, tapi ini adalah skill di mana kita bisa memanage sesuatu itu pada porsinya sendiri. Halo Sobat Unhas TV, jumpa lagi nih bersama saya Zara Sabita Suceng dalam Unhas Story, menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Nah, dalam episode kali ini Sobat-Sobat Unhas TV kita akan ngobrol dengan salah satu UKM bergengsi yang ada di Universitas Hasanuddin. Langsung aja kita akan ngobrol mengenai MUN, Model United Nation ya. Dan kali ini kita telah menghadirkan Indirina Tamandalan sebagai Sekretari Jenderal of Unhas MUN Student Activity 2025, dan ada Aflahal Mukmin. Dia udah pernah nih di sini Sobat Unhas TV sebagai narasumber kita sebelumnya dan hadir kembali ya sebagai Direktur Jenderal of Makassar MUN 2025. Langsung aja kita sapa dari Kak Indi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Indi. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik Kak. Baik ya, sehat ya? Sehat. Kali gimana nih? Sehat. Sehat ya? Aman. Oke, aman. Nah, kita akan ngobrol banyak soal MUN itu sendiri nih ya. Kita mulai dari Kak Indi dulu nih ya. Mungkin boleh nih dijelaskan MUN Unhas itu seperti apa? Dari Kak Indi dulu ya. Oke, halo semuanya. Mungkin saya perkenalan dulu ya Kak. Boleh. Saya Indi, saya di sini sebagai Ketua Umum UKM Unhas Model United Nation, or known as the Secretary General of Unhas Model United Nation Student Activity. So, secara garis besarnya, jadi Unhas MUN itu adalah salah satu UKM yang ada di Unhas yang menaungi mahasiswa ataupun mahasiswi yang tertarik di bidang diplomasi itu sendiri. Karena kita sudah tahu bahwa ada banyak sekali bidang yang digeluti oleh mahasiswa, baik itu kesehatan, politik, dan mungkin teknologi dan sains mungkin, dan UKM Unhas MUN itu merupakan salah satu UKM yang menaungi diplomasi, bagaimana hubungan bilateral ataupun multilateral antara satu negara dengan negara lain, seperti itu Kak. Jadi lebih fokus kepada hubungan diplomasi ya. Betul. Oke, jadi kalau pendapatnya Kali kebanyakan hanya anak HI yang bisa join atau gimana nih? Karena HI ya yang paling sesuai juga, tapi gimana nih kalau Kali? Mungkin sebelum itu saya akan terima dulu kalau tadi dibilang cukup banyak anak HI yang berkecimpung di dunia MUN. Itu mungkin secara garis besar di Indonesia dan bahkan di luar negeri juga itu seperti itu. Nah, cuman in case of MUN-nya itu sendiri, sebenarnya MUN itu tidak hanya diisi oleh anak HI saja, karena MUN itu sendiri adalah wadah, kalau saya lihatnya ya, wadah di mana orang-orang itu bisa berdiplomasi dan bernegosiasi. Karena kalau kita berbicara mengenai dua hal ini, sebenarnya ini bukan specifically mengenai jurusan, tapi bagaimana itu sebagai value diplomasi dan negosiasi. Jadi kalau kita lihat secara garis besarnya, mungkin MUN itu sendiri sangat inklusif ya. Banyak anak-anak juga dari jurusan lain, bahkan yang belum berkuliah pun masih sekolah itu bisa sangat bagus untuk join di MUN. Karena pada intinya MUN ini adalah diplomasi dan negosiasi yang seperti yang disampaikan oleh Kali ya. Oke, saya tertarik nih, ada alasan kalian bergabung dengan MUN Unhas itu selain sebagai anak HI itu apa? Mulai dari Kak Indi dulu. Oke, jujur ya Kak, ini jujur banget. Waktu jadi mahasiswa baru itu ada banyak sekali UKM, ada banyak sekali organisasi, bahkan komunitas eksternal yang ditawarkan di Unhas. Namun ketika kembali mencari apa sih sebenarnya minat saya, apa sebenarnya yang saya tujuan saya masuk di Unhas dan ambil jurusan HI itu seperti apa. Nah, makanya saya mencari UKM-UKM ataupun komunitas yang inline ataupun sejalan dengan jurusan saya. Muncullah MUN ini. At first time saya juga nggak tahu MUN itu apa sih sebenarnya. Karena kan I come from ya salah satu kota yang ada di Sulawesi Barat, dan itu tidak familiar untuk saya. Dan ketika menelusuri lebih jauh, ternyata secara fisik ya Kak, kalau dilihat MUN itu diisi oleh orang-orang yang sudah terkenal seperti itu. Kayak, oh iya, ini saya pernah tahu loh, saya di Instagram dia pembicara, dia narasumber, dia pernah ke luar negeri, dia pernah ikut ISMA, dan itu salah satu menjadi pendorong, oh apakah saya bisa kayak kakak-kakak itu lewat MUN ini. Karena kan
kita tahu bahwa organisasi itu sangat membantu dalam tumbuh kembangnya seorang mahasiswa dalam berkuliah. Makanya kayak oh iya kayaknya diplomasi HI terus orangnya terkenal MUN aja. Kamu banyak lihat orang sukses lahir juga dari wadah MUN itu ya? Kalau kakak tahu ada namanya Kak Biondi Sadisima, itu salah satu yang kerja di World Bank, itu anak MUN. Makanya kayak wah, terus dia dosen juga kan Kak. Wah, inspiratif nih orang. Dan Kak Indi ingin mengikuti jejak itu ya? Banget Kak. Kalau Kak Ali sendiri nih selain jadi anak HI ya? Selain dari anak HI ya, kalau saya sendiri sebenarnya ya tidak bisa bohong karena saya lihat sesuatu itu harus inline dulu dengan jurusan. Tapi kalau pribadi, jujur FOMO sih. Memang FOMO ya kayak ini kita. Kalau saya pribadi memang FOMO karena ya di luar dari yang Indi jelaskan tadi, karena isi dari tadi kan yang benchmark dari yang Indi jelaskan itu adalah kalau kita bilang pengurusnya ya saat itu atau mungkin seniornya saat itu. Kalau saya sendiri saat itu lihatnya dari teman-teman yang mendaftar pada saat itu, saya lihat kalau environment ini ada possibility untuk jadi asik nih, ada possibility untuk ini jadi lingkungan di mana saya bisa at least kalau tidak tahu sesuatu bisa belajar sama-sama dengan teman-teman yang ada. Dan saya lihat sendiri memang pada saat itu kan kita saat itu 2023 dan teman-teman yang saat itu juga ya baru mulailah di dunia perkuliahan. Dimana saya lihatnya ini sebagai ya saya juga merantau ke Makassar, saya lihat ini sebagai possibility untuk saya mengambil kesempatan baru dan belajar. Karena ya saya lihatnya kalau environment-nya kita mulai sama-sama dari nol, kita bisa belajar sama-sama dan banyak hal bareng-bareng gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih Kak Ali FOMO, apalagi untuk hal-hal yang baik. Betul, itu dia. Bisa banyak belajar hal baru ya, walaupun sekedar FOMO, tapi ada banyak yang bisa dieksplorasi baru nih. Tahun ini kan Makassar MUN 2025 untuk Unhas sendiri mengusung tema Historic Culture and Maritime ya. Apa sih sebenarnya alasan kuat dibalik terpilihnya tema ini? Mulai dari Kali dulu nih. Saya dulu. Kalau tahun ini dari ketiga tema itu sebenarnya mungkin ini salah yang menyangkut juga di episode Unhas TV sebelumnya. Ini sebenarnya kita selalu bahas kalau kita bahas mengenai model United Nations, kancah internasional, diplomasi, negosiasi, itu stigma orang-orang itu adalah ya itu pekerjaannya orang luar, itu pekerjaannya diplomat. Kita tidak bisa inklusif di situ, kita tidak bisa terlibat ke semua orang di situ. Nah, sebagai UKM yang berdiri di wilayah timur Indonesia, di mana kita punya kesempatan yang saya bilang ini advantage bagi mahasiswa, kita punya kesempatan untuk belajar dan dapat banyak kesempatan di Indonesia ini. Saya lihat kalau ini bentuk tanggung jawab kita untuk buat MUN itu menjadi inklusif. Bagaimana kita buat Makassar MUN itu menjadi wadah untuk teman-teman yang ada di bagian timur Indonesia. Nah, terpilihnya tema ini sebenarnya itu karena kita mau kalau hal MUN atau pembahasan diplomasi dan negosiasi itu bisa terasa di masyarakat. Kalau Makassar MUN itu terasa loh impact-nya. Bisa loh sebenarnya kita bahas permasalahan di lokal itu di kancah internasional. Dan kita bisa tarik solusi internasional untuk masalah yang ada di lokal. Kembali lagi mungkin statement yang sebelumnya yang beberapa kali saya bilang itu internationalizing the locals and we want to localizing the international. Karena tiga tema itu, maritim, history, dan juga culture ini kayak sangat Sulawesi Selatan banget, dan bagian timur Indonesia itu kaya akan tiga hal ini. Dan karena hal itu, karena tahun ini kebetulan kita dapat juga pendaftar dan delegasi dari luar negeri. Kita mau kalau permasalahan itu bukan cuma dari bagian barat dunia saja loh, bukan western part of the world saja, tapi the eastern part of the world, it's rich of a culture. Banyak sekali kultur yang bisa kita angkat seperti itu. Menarik sekali ya terkait dengan bagaimana pertimbangannya kemudian mengangkat tiga ini terkait dengan historic, culture, and maritim. Tapi kalau Kak Indi sendiri bagaimana sih sebenarnya melihat tiga tema ini ya, khususnya untuk menggambarkan identitas Indonesia, khususnya di bagian Makassar dan Sulawesi Selatan dan Indonesia bagian timur nih Kak Indi? Jadi kalau kita mau bahas soal model United Nations itu tidak hanya ada di Unhas, tapi hampir di beberapa wilayah yang ada di Indonesia dan bahkan di beberapa negara di luar dari Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian kami mulai mengulik apa sih yang akan membuat MUN ini akan terasa beda ketika yang menyelenggarakan adalah Unhas MUN ini. Karena kita tahu bahwa di Jakarta ada MUN, kemudian di Malang ada MUN, di Jogja ada MUN, dan apa yang akan membuat orang tertarik dengan MUN yang ada di Makassar. Kemudian kita mulai mengulik kembali, previous MUN itu bahas apa ya kemarin, ternyata dia belum sempat untuk mengemphasize Makassar itu seperti apa. Nah, kemudian ketika kita mencari apa yang menjadi hal unik yang ada di Makassar, dan kebetulan kita belajar
belajar banyak tentang maritim dan ketika kita inline-kan kembali, oh ternyata Makassar dan maritim itu dua hal yang sangat-sangat dekat begitu. Suatu hal yang Makassar itu terbungkus oleh maritim, oleh sejarah maritim, bagaimana Goa dan Telo itu terbentuk, bagaimana diplomasi itu ternyata sudah ada dari dulu. Makanya kami ingin kembali mengangkat bahwa history dari maritim ini, bahkan culture maritim ini bisa kita bawa, bisa kita perkenalkan kembali kepada anak-anak di Makassar yang mungkin juga sudah lupa bahwa akar rumputnya kita ini dari maritim, dari laut, kita bernafas, kita makan dari laut, kita mata pencariannya banyak dari laut. Makanya kami mencoba kemudian menggali apa sih yang menjadi permasalahan internasional di dunia maritim itu. Kemudian lahirlah Makassar MUN dengan tema Maritime Culture and also Historical Emphasize for the Future. Seperti itu. Oke, menarik sekali ya Sobat Unhas TV, bagaimana kemudian pemilihan tema ini juga dikaitkan dengan khasnya kita ya. Iya, khasnya kita, apa sih yang membuat MUN Unhas tuh beda gitu, lebih tertarik. Dan memang apalagi Unhas ya kuat dengan konsep maritim. Indonesia Timur itu sangat maritim ya, makanya ditonjolkan terkait dengan history, culture, and maritim. Yes. Betul. Oke, nah selanjutnya ini kan ada acara dan kegiatan MUN Unhas nih buat 14 sampai 16 November ya? Betul. Iya, 14-16 14 November. Mungkin boleh dijelasin singkat aja nih kepada pemirsa Unhas TV ini akan seperti apa dan akan melibatkan siapa saja nih? Mulai dari Kak Indi. Oke, wow. Jadi, ya saya juga sangat-sangat merasa bangga kayak bisa menjadi committee organize dari Unhas MUN Makassar MUN itu sendiri. Mungkin sedikit menjelaskan kalau Makassar MUN itu adalah annual event atau event tahunan dari Unhas MUN itu sendiri. Jadi Makassar MUN itu diorganize oleh Unhas MUN. Nah, kalau umpamanya bagaimana rangkaian acaranya mungkin akan dijelaskan sama Ali, tapi siapa yang terlibat di Unhas MUN ini, it's something that I really proud to say kalau kita bekerja sama dengan banyak sekali organisasi, banyak sekali governmental, dan salah satu yang kami emphasize di sini adalah kami bekerja dengan beberapa konsulat yang salah satunya itu dari konsulat Australia. Dan beberapa organisasi-organisasi bahkan perusahaan, Kak. Nah, dan that's we really proud of, and ya kami berharap teman-teman yang ikut Makassar MUN tanggal 14 sampai 16 nanti itu bisa merasakan euforia yang sudah kami berusaha untuk bangun. Oke, jadi memang melibatkan banyak sekali kolaborasi ya, bukan hanya di antara UKM-UKM sekitar, tapi ada perusahaan dan konsulat dan lain sebagainya. Bahkan sampai pengusaha ya tadi. Betul. Rangkaiannya nih Kak. Rangkaiannya oke. Mungkin sebelum rangkaian tadi sedikit emphasize dulu mengenai mungkin kolaborasi kita in general. Kita bekerja sama tadi dengan konjen dari Australia. Kita juga sempat sudah lakukan kerjasama dengan KBRI di Denmark dan KBRI dari USA. Kalau untuk delegasinya sendiri pada tahun ini tuh kita dapat sekitar 100 lebih peserta. Itu campuran dari online dan offline. Yang negaranya itu yang offline dulu saja ya. Nanti ada dari delegates dari USA, ada delegates dari Italia, dan juga kita emphasize juga anak-anak yang ada di Makassar nanti untuk berkecimpung nantinya. Nah, kalau untuk online sendiri kita ada dari beberapa negara juga, ada dari Denmark, ada dari Malaysia, dan juga khususnya apalagi di Indonesia ya. Dan ya sebenarnya kerjasama yang paling kuat itu sebenarnya dengan Malaysia kemarin. Nah, kalau untuk sendiri mungkin kita lihat di spesifikasi tanggal 14, 15, 16 sebenarnya keseluruhan itu kita akan buka dulu opening ceremony itu nanti kita tunggu saja di Instagram Makassar MUN, nanti akan di-announce. Nah, mungkin setelah dari situ, di besok hari kita akan mulai konferensi hari pertama. Konferensi hari pertama ini kita mulai berkompetisi, bernegosiasi, dan berdiplomasi, lomba-lomba yang melibatkan para delegates ini nantinya. Nah, setelah dari situ, di malam kedua kita akan adakan social nights yang ada di Pinisi nantinya. Di sini letak mungkin nilai jual kita karena kita mengangkat tema maritime juga, jadi kita mau orang-orang yang datang dari luar negeri itu lihat kayak sebenarnya kita punya kekayaan yang seperti ini dan histori dari Pinisi itu sendiri. Pinisi. Betul, kapal Pinisi. Dan nanti kita akan tutup itu di hari ketiga lagi. Venue-nya akan di-reveal di Instagram Makassar MUN. Dan di hari ketiga ini kita akan menghargai lah jatuhnya teman-teman yang sudah berlomba bernegosiasi, berdiplomasi. Kita akan berikan awards kepada mereka yang memang layak untuk itu. Jadi keseluruhan semuanya ini sebenarnya wadah untuk
untuk belajar mengenai diplomasi dan negosiasi sebenarnya. Dan mungkin kalau kerjasama dengan beberapa perusahaan itu sebenarnya kita namakan sebagai sponsor ya, mungkin sponsor dan partneran. Kita ada beberapa khususnya di daerah Makassar saja. Dan sekarang kita lagi kerjasama dengan salah satu perusahaan dari Vietnam, itu dari V-Green. Mungkin kalau teman-teman di Makassar itu agak familiar ya dengan taksi hijau-hijau itu. Kita sekarang lagi lakukan kerjasama dengan mereka. Oke, baik Sobat Unhas TV. Tadi kan di-mention ya oleh Kak Ali bahwa pelaksanaannya akan ada offline dan online, jadi hybrid ya. Betul. Bagaimana sih sebenarnya para panitia ya khususnya memastikan agar offline dan online ini, yang kegiatan hybrid ini dijalankan secara maksimal nih, jangan sampai hanya yang offline aja nih. Betul, Oke, betul, gimana betul. tuh? Kalau di organisasi kita sendiri sebenarnya mungkin saya tidak bisa spill divisinya apa saja, tapi yang bertanggung jawab di sini itu ada beberapa sebenarnya. Yang pertama, kalau untuk memastikan nih, kita kan ada conference offline. Sebenarnya kita punya divisi namanya itu Delegates Affair yang memastikan delegates ini melakukan tugasnya dengan maksimal. Contoh, kita saat kompetisi delegates itu berkompetisi dengan semaksimal mungkin. Saat kita mungkin social nights atau gala dinner, teman-teman itu tidak membahas mengenai kompetisinya, betul-betul bersocial nights di situ. Nah, kalau memastikan bagaimana council online-nya ini berjalan dengan maksimal, sebenarnya kita juga punya salah satu divisi namanya academics. Academics ini memastikan kalau memonitor lah jatuhnya bagaimana nanti chair, yang ini mungkin kita tahu di Indonesia jatuhnya itu sebagai juri, yang ikut secara online juga itu bisa diawasi, melihat bagaimana delegasi ini bertempur ya kita bilangnya dalam berdiplomasi nantinya. Jadi kita punya divisi-divisi yang memastikan semua MUN ini berjalan dengan maksimal, karena mungkin kalau untuk keseluruhannya yang bertanggung jawab strike di situ itu sebenarnya 2 divisi itu. Oke, jadi nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir, betul. Karena ada tim-tim khusus nih yang udah disediakan oleh para panitia dari MUN. Betul. Nah, tema-temanya untuk kompetisi tahun ini tuh seperti apa nih, Kak Indi ya? Oke, ya jadi karena kita mengusung tema maritime culture and also jadi kita juga mengangkat konsil-konsil yang mungkin relating untuk membahas topik-topik tersebut. Jadi kita mengangkat ada 4 konsil. Betul. Yang pertama itu ada ISA, kemudian ada WTO, ada UNESCO, and also ada DISEC. Jadi kita bagi karena pesertanya ini ada yang siswa, ada juga mahasiswa. Jadi konsil-konsil itu dibedakan menjadi konsil beginner friendly yang ya untuk pemula itu juga masih bisa lah untuk berkompetisi, dan juga ada yang intermediate untuk orang-orang yang udah pernah MUN. Oke. Nah, ini kan seperti yang di-mention Kak Indi ya, Sobat Unhas TV, pesertanya itu kan umum ya. Umum, betul. Ada yang mahasiswa, ada yang mungkin masih sekolah menengah atas dan lain sebagainya. Bagaimana sih sebenarnya kalian melihat kegiatan seperti ini ya, kemanfaatannya bagi para peserta, khususnya masih kepada yang masih baru ya, menengah atas mungkin ya. Tentu banyak ya. Boleh. Kalau mungkin saya lihatnya ya, kalau spesifik ke anak SMA dan anak SMP, kebetulan kami juga sempat lakukan beberapa kunjungan ke beberapa sekolah ya. Contohnya kayak kemarin ke SMP Atira, dan juga kita mau sebenarnya kerjasama dengan Zion dan beberapa sekolah lainnya. Sebenarnya yang kita lihat itu sebenarnya peluang mereka untuk belajar. Sebenarnya kalau saya pribadi lihatnya, karena saya berasal bukan dari sini, saya merantau ke Makassar. Saya lihat kalau mahasiswa itu sebenarnya adalah sebuah advantage ya. Saya lihat itu advantage kalau dimana kita bisa belajar apapun yang kita mau, ada kebebasan untuk belajar di situ. Nah, saya lihat kalau teman-teman yang mungkin SMP dan SMA yang ikut ya berkecimpung untuk belajar di dunia diplomasi dan negosiasi, itu mendapatkan kesempatan yang pertama untuk belajar sebenarnya. Yang paling saya highlight sebenarnya di sini adalah belajar kalau permasalahan dan kesempatan kita untuk berlomba itu tidak cuman di olahraga, tidak cuman di bagian mungkin matematika, ada juga loh ilmu sosial yang bisa kita lombakan. Ada juga kemampuan atau value dari ilmu sosial itu yang bisa kita negosiasikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin karena kebetulan Makassar MUN tahun ini itu kita label sebagai internasional ya, karena ada kerjasama juga dengan negara lain. Itu adalah networking sebenarnya. Karena jujur kalau saya sendiri yang merantau ke Makassar, lihatnya ke Makassar itu kayak berupa kesempatan untuk dapat teman baru, dapat relasi yang baru, yang mana nantinya ya itu lagi yang saya pakai untuk menunjang mungkin prestasi-prestasi saya nantinya. Dan yang terakhir saya mungkin garis bawahi yang
ketiga adalah ini bisa jadi batu loncatan untuk teman-teman yang lain. Karena jujur ya kalau SMA atau SMP itu masa-masa kita bingung sama pilihan kita. Kita mau kemana ya? Mau nantinya itu kita mau kuliah di sini atau jurusan apa, jurusan ini. Nah, mungkin dari ada possibility kalau dia ikut di Makassar MUN, dia bisa lihat kalau ada loh POV lain dari bagaimana cara kita menentukan pilihan kita. Ada pandangan lain yang bisa kita ikuti. Nah, mungkin dari 3 value ini, teman-teman apalagi yang masih bersekolah dan ikut di Makassar MUN dan mungkin MUN yang ada di luar, itu bisa terbuka pandangannya tidak cuman di sirkuit Indonesia apa yang terjadi di negara kita, tapi apa yang terjadi di kancah internasional. Oke, menarik sekali ya Sobat Unas TV, bagaimana kemudian penjelasan kali terkait dengan bagaimana ya benefit ya yang kemudian akan didapatkan oleh khususnya bagi mereka yang baru mulai untuk berkompetisi seperti ini, bagaimana kemudian mereka belajar menjadi batu loncatan ya untuk kegiatan seperti ini dan menjalin relasi yang lebih banyak dan lebih kuat tentunya. Oke, Kak Indi, ini kan untuk tahun ini ya pesertanya tuh udah ada berapa nih? Untuk tahun ini seperti yang dibilang Ali, pesertanya ada berapa nih? Kalau offline-nya itu ada 65 ya. 65 itu dari mungkin beberapa negara yang terlibat, dan kalau online-nya kita dapat exact 50. Jadi mungkin sekitar total 115 mungkin. 115 ya. Total, ya. Output yang diharapkan kalian ya untuk masing-masing kalian dari kegiatan ini Makassar MUN 2025 itu seperti apa? Kita mulai dari Kandi. Oke, karena juga Makassar MUN ini terbuka untuk umum, tentunya kami sangat mengharapkan ada banyak sekali yang bisa didapatkan oleh teman-teman yang khususnya teman-teman pelajar, sehingga output yang paling saya harapkan bisa tersampaikan dengan baik adalah bagaimana kami memberikan lingkungan yang dimana lingkungan itu mendorong minat teman-teman dalam dunia diplomasi dan khususnya berbahasa Inggris, karena kita tahu bahwa siapa kita hari ini adalah dibentuk oleh siapa lingkungan, dengan siapa kita bergaul, bagaimana kita memanfaatkan lingkungan kita. Makanya things that I want to emphasize in Makassar MUN is how the environment will shape you guys to the future. Jadi saya harap melalui adanya Makassar MUN ini, melalui intensive training yang sudah diberikan oleh Makassar MUN, itu bisa membentuk teman-teman, kepercayaan dirinya teman-teman, karena banyak nih orang berbahasa Inggris itu cukup ragu karena lingkungannya tidak menerima, katanya so Inggris lah, so apalah, terlalu lebay lah mau dibilang. Makanya kami ingin berusaha menciptakan sebuah lingkungan yang dimana itu tidak dipandang sebagai hal yang berlebihan, tapi itu diapresiasi. Iya, hal yang diapresiasi, dan ya itu merupakan suatu kelebihan buat teman-teman bisa menguasai bahasa lebih dari bahasa ibu. Itu ya sesuatu yang perlu kita apresiasi, dan kami harap Makassar MUN itu menjadi tempat untuk teman-teman yang mungkin masih SMP, SMA untuk mengasah bahasa Inggrisnya, mengasah leadershipnya, karena MUN itu tidak hanya sekedar berbahasa Inggris dan berdiplomasi, tapi bagaimana teman-teman bisa memimpin sebuah blog, leadership skill-nya, bagaimana teman-teman mengasah public speaking-nya, bagaimana teman-teman bisa menyampaikan sebuah opini dengan baik, kemudian bagaimana teman-teman bernegosiasi, bagaimana teman-teman menjadi persuasif, dan bagaimana teman-teman bisa engaging dengan orang-orang baru seperti itu. Jadi itu yang saya sangat harapkan teman-teman MUN nanti, teman-teman di Makassar MUN bisa dapatkan. Oke, jadi banyak banget ya sebenarnya yang bisa didapatkan Kak Indi. Iya, betul banget. Kali. Oke, mungkin saya settle down sedikit ya. Saya settle down sedikit. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Indi itu saya lihat sebenarnya dari dua spektrum. Spektrum dari eksternal dan internal kita sendiri. Kalau eksternal mungkin semua tadi sudah dicakup sama Indi, teman-teman mungkin anak SMA dari luar negeri, apa yang kira-kira bisa mereka dapatkan. Kalau saya sendiri lihatnya adalah bagaimana sebenarnya Makassar MUN ini, karena mungkin saya mention sedikit kalau orang-orang atau komite atau panitia yang berkecimpung di Makassar MUN itu bukan cuma dari anak HI ya, sekali lagi bukan cuma anak HI. Kita kemarin sempat open volunteer dan semuanya itu sangat diverse di Unhas. Ada dari teknik, ada dari kedokteran, ada dari hukum, ada bahkan dari saintek yang lainnya. Sebenarnya yang saya pribadi lihat, karena saya bekerja sama dengan tim ini sudah beberapa bulan. Sebenarnya pekerjaan ini bukan pekerjaan saya tapi pekerjaan tim, di mana kita bekerja sama dan bekerja keras bareng-bareng dari awal. Saya cuma mau lihat kalau Makassar MUN ini tuh bisa jadi benchmark kalau kinerja kita itu bisa seprofesional ini loh. Saya mau teman-teman yang di internal itu kita belajar kalau kita benchmark kita sudah internasional. Saya mau standar mereka itu tinggi sebenarnya. In a good way ya, maksudnya in a positive way. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau internal itu sendiri saya mau lihat kalau apapun mungkin nanti yang terjadi setelah Makassar MUN, teman-teman mungkin mau fokus ke karirnya masing-masing. Saya cuma mau
buat mereka itu merasa kalau kita ketemu nantinya itu ada hal yang tidak bisa dijelaskan terlalu panjang, tapi sekali lihat itu kayak, oh, saya pernah satu di Makassar MUN bareng dia, cerita sama bareng. Karena ya saya rasa juga mungkin kalau hal-hal seperti itu kita tidak perlu butuh waktu banyak ya untuk ketemu dengan orang ini bahas sesuatu, tapi pasti akan ada ikatan mental yang kita rasa bareng dengan teman-teman yang lain. Dan yang terakhir mungkin yang saya mau mention untuk internal itu sendiri, apalagi tim-tim saya ada 8 divisi dan ada juga plus 1 sekretariat yang buat saya belajar banyak di Makassar MUN ini. Saya cuma mau kalau apapun mungkin nanti yang kalian butuhkan di Makassar MUN dan teman-teman yang lain mau bantu setelah Makassar MUN itu selesai, tolong jangan sungkan-sungkan saja karena kita semua di sini pernah di satu organisasi yang sama. Oke, menarik sekali ya Sobat Unas TV, bagaimana kemudian harapan dan output yang kemudian disampaikan oleh Kak Indi dan Kak Ali ya. Tapi kita udah terlalu banyak ngomong nih ya soal US. Tapi mungkin boleh nih dijelaskan bagaimana sih sebenarnya pentingnya ya. Apalagi kalau di MUN kan lebih banyak bahas diplomasi, negosiasi, bahasa Inggris, dan kemudian debat. Bagaimana sih kalian melihat pentingnya sebenarnya skill ini ada loh untuk semua orang gitu. Oke. Mau dari siapa dulu nih? Mungkin itu. Oke, bagaimana bagaimana skill ini sangat necessary di saat ini, karena menurut saya Kak, diplomasi itu bukan hanya sesuatu hal yang bisa dilihat di satu aspek, tapi dia menjelma ke beberapa aspek. Bagaimana kesehatan itu bisa tersalurkan, itu kan biasanya lewat negosiasi, lewat diplomasi, bagaimana vaksin bisa disebarluaskan itu lewat diplomasi dan lain sebagainya. Jadi diplomasi itu bukan sesuatu hal yang kecil di masyarakat, tapi walaupun dia tidak terlihat, tapi dia mengakar di semua aspek. Makanya dari situ saya ingin emphasize ke teman-teman bahwa pentingnya memperdalam ilmu seperti public speaking, diplomasi, negosiasi itu bisa teman-teman dapatkan melalui Model United Nation. Kalau teman-teman masuk Unhas ataupun teman-teman itu mahasiswa Unhas, coba teman-teman bergabung di Unhas Model United Nation, karena ya balik lagi kalau di Unhas itu sendiri ada banyak skill yang kita asah, dan skill-skill yang kita asah di Unhas MUN itu adalah skill-skill yang sangat necessary untuk kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, seperti negosiasi, public speaking, dan lain sebagainya. Dan kami di Unhas MUN itu sangat-sangat mendapatkan impact itu. Terutama saya Kak, secara pribadi, saya mulai semuanya dari nol. Saya berangkat kuliah dengan ketidaktahuan tentang bagaimana dunia perkuliahan itu berlangsung, dan ternyata public speaking dan bahasa Inggris itu cukup penting untuk kita miliki, dan ternyata saya sangat bersyukur saya bisa bergabung di organisasi yang tepat seperti itu. Oke, nah selanjutnya Kak Ali nih ya, bagaimana kemudian pentingnya skill-skill itu didapatkan untuk setiap orang, dan sekaligus nih untuk promosi ya, ajakan nih, kenapa mungkin di tahun depan ya mungkin banyak mahasiswa baru yang bergabung di Unhas, kenapa sih mereka harus ikut MUN gitu? Kenapa harus? Mungkin saya garis bawahi dulu, kalau kita bahas skillnya dulu, saya mau mention ada 3 hal. Yang pertama itu mengenai critical thinking. Di MUN itu sendiri, apapun jurusan kalian, apapun yang kalian sukai, critical thinking itu penting. Bagaimana kita membedakan, melihat suatu masalah dan menyelesaikan suatu masalah. Terus yang kedua yang saya lihat di MUN itu sendiri adalah leadership. Leadership ini bukan sebenarnya posisi saya lihatnya, tapi ini adalah skill di mana kita bisa memanage sesuatu itu pada porsinya sendiri. Bagaimana kita memanage suatu masalah. Itu yang kedua. Dan yang terakhir mungkin yang saya mau katakan di skill itu adalah komunikasi. Karena kita semua tahu apapun jurusan kalian, apapun mungkin permasalahan yang mau selesaikan, pasti butuh komunikasi. Dan mengkonklud semua itu, mungkin kalau kita bahas mengenai Makassar MUN, apalagi teman-teman yang belum sempat daftar dan tertarik dengan Makassar MUN, di tahun depan itu insya Allah akan ada lagi. Nanti tanggalnya akan menyusul. Tapi yang saya mau garis bawahi di sini adalah kalau teman-teman bergabung atau mungkin mendaftar atau ikut berkompetisi di dalam Makassar MUN, kita tidak cuma membahas mengenai masalah-masalah yang ada di kita sendiri, tapi kita bisa melihat suatu masalah itu dari berbagai perspektif, dan kancahnya bisa sebagai kancah internasional juga. Jadi saya harap teman-teman bisa fokus ke bidangnya masing-masing, lakukan apa yang teman-teman mau. Saya cuma mau tawarkan kalau sebenarnya kalau di Makassar MUN itu kita punya wadah di mana kita bisa berkompetisi dan juga belajar di saat yang bersamaan. Oke, nah jadi MUN ini adalah wadah yang tepat sekali ya untuk kalian ingin mengembangkan skill-skill itu tadi, mulai dari debat, bahasa Inggris, komunikasi, dan lain sebagainya. Tentunya juga terkait dengan leadership nih Kak. Oke, kita di ujung pembahasan nih Kak Indi, Kak Ali. Satu kata yang menurut kalian menggambarkan Makassar MUN 2025 itu apa? Satu kata aja. Satu kata. Mau mulai dari siapa? Aku aja Kak. Oke, ini silakan. Fantastic. Fantastic ya. Udah menggambarkan banyak hal ya Kak Indi. Oke.
Ali gimana? Mungkin saya mau bilang kalau ini inklusif. Inklusif. Ya. Fantastik dan inklusif. Menarik sekali. Terakhir nih, pertanyaan paling terakhir nih buat Kak ini sama Kali, harapannya buat program yang akan berjalan ini Makassar MUN 2025 dan MUN, harapannya untuk MUN ke depan setelah program ini berlangsung. Mulai dari Kak siapa dulu nih? Kak siapa? Ini mungkin boleh. Oke, untuk saya harapan untuk Makassar MUN, terkhususnya UNAS MUN, terkhususnya teman-teman internal dari UNAS MUN itu sendiri, terima kasih banyak sudah bekerja sampai sejauh ini. Kita sudah ada di depan mata. Makassar MUN sudah akan berlangsung di tanggal 14 sampai 16. Saya ingin menyampaikan bahwa begitu banyak rasa terima kasih dan rasa syukur saya bisa ketemu dengan teman-teman, bisa ketemu dengan orang-orang hebat. Saya harap ke depannya ketika Makassar MUN ini sudah selesai, bahkan kepengurusan kita di UNAS MUN yang akan berakhir di bulan Desember nanti ini sudah selesai, kita tetap mempunyai hubungan yang akrab, tidak melupakan satu sama lain dan terus ada untuk satu sama lain ke depannya. Dan untuk peserta Maxmun, saya harap teman-teman bisa berkompetisi dengan baik. Semoga apa yang kami sudah berikan ke teman-teman, manfaat yang kami harapkan teman-teman bisa dapat, bisa teman-teman rasakan dengan baik. Dan untuk ke depannya saya harap semuanya bisa berlangsung sampai hari terakhir nantinya. Oke, terima kasih banyak Kak ini. Iya Kak, terima kasih banyak. Oke, untuk Makassar MUN sebenarnya pertama saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada semua pihak yang berkontribusi, entah itu dari teman-teman saya, peserta, atau bahkan mungkin sponsor-sponsor yang ada. Terima kasih sudah berkontribusi. Dan yang saya mau sampaikan ya, harapan saya adalah Makassar MUN ini bisa sukses di minggu depan di tanggal 14 sampai 16 nanti. Dan setelah kegiatan ini saya sebenarnya harap teman-teman itu yang pertama itu ada belajar, yang kedua bisa teman-teman bisa lihat ini sebagai benchmark teman-teman, dan yang terakhir saya harap kalau ini tidak berhenti di sini. Ide ini saya harap sustain, yang mungkin teman-teman nanti yang nonton ini tidak cuma mahasiswa Unhas tapi sebagai publik, teman-teman kalau mau contek idenya tidak apa-apa. Saya sangat terbuka untuk belajar bareng-bareng, dan ya saya harap dengan ini bisa membuka kesempatan saya pribadi dan kita semua untuk bisa saling kerjasama lah ke depannya. Oke, terima kasih banyak Kak Ali, Kak Indi. Terima kasih banyak Kak. Juga dan terkait dengan harapan untuk MUN ke depannya. Luar biasa sekali ya Sobat Unhas TV, bagaimana kemudian penjelasan Kak Ali dan Kak Indi terkait dengan wadah UKM Makassar MUN 2025 ini sebagai suatu tempat untuk peningkatan skill ya, khususnya untuk melatih skill public speaking, leadership dan lain sebagainya. Dan seperti yang disampaikan oleh Kak Indi dan Kak Ali adalah MUN itu singkatnya fantastik dan inklusif. Oke, terima kasih banyak Kak Indi, Kak Ali, waktunya, kesempatannya untuk berbincang bersama. Semoga programnya nanti 14 sampai 16 November dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat yang seluas-luasnya ya. Oke, dan untuk itu pemirsa Sobat Unhas TV, saya Zara Sabita Suce pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Unhas Story berikutnya. Menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Kamera Center kita bye-bye. Bye.